Adik-adik ada yang tahu nggak apa sih itu? Jadi, itu adalah unsur-unsur utama dalam hadis. Hari ini kita akan membahas itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang super kreatif, bertemu lagi dengan Kak Ninda dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang unsur-unsur utama dalam hadis. Mari kita lihat KD-nya. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita belajar mengenai unsur-unsur hadis. Seperti yang telah Kak Nida jelaskan di awal, unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama yaitu sanad. Unsur yang kedua yaitu matan. Unsur yang ketiga yaitu rawi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sanad terlebih dahulu ya. Jadi, Kak Ninda punya gambar. Coba adik-adik amati ya, gambarnya ini. Jadi, dari gambar di samping ini, menurut adik-adik ini tuh gambar apa sih? Coba amati. Ya, betul sekali. Jadi, gambar di samping ini adalah gambar silsilah. Silsilah keilmuan dari Nabi Muhammad. Hal ini berkaitan dengan pengertian sanad, yaitu secara bahasa sanad itu berarti sandaran. Sedangkan secara istilah sanad itu dapat diartikan sebagai rentetan perawi-perawi atau disebut dengan silsilah. Artinya, susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis dari sejak disebut pertama sampai dengan Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu matan. Matan adalah redaksi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Matan ini bisa disebut juga dengan isi dari suatu hadis. Yang selanjutnya yaitu rawi. Rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis tersebut kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin. Untuk menjadi seorang perawi, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu adil. Adil itu dapat diartikan dengan melakukan semua perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, yang mana perbuatan yang dilarang itu akan menjadikan seseorang yang melakukannya menjadi fasik. Syarat yang kedua yaitu muslim. Jadi, seorang perawi hadis itu harus seorang yang menganut agama Islam. Syarat yang ketiga yaitu balik. Balik adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Selanjutnya yaitu berakal. Jadi seorang perawi hadis harus mempunyai akal dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya yaitu dhabit. Jadi, dhabit itu diartikan sebagai seseorang yang
kuat hafalannya. Yang selanjutnya yaitu tidak pernah melakukan dosa besar. Yang selanjutnya tidak sering melakukan dosa kecil. Dalam mempelajari hadis, tentu kita tidak akan asing dengan yang namanya rijalul hadis atau dengan ilmu rijalul hadis. Rijalul hadis ini adalah bisa disebut juga dengan para perawi hadis. Jadi, ilmu rijalul hadis itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang riwayat hidup perawi, mazhab yang dianut oleh perawi, riwayat hidup dari perawi tersebut, dan juga sifat-sifat para perawi tersebut. Baiklah adik-adik, itu tadi materi yang dapat Kak Ninda sampaikan. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi, tidak cukup dengan itu saja, tetapi harus kita praktekkan ya. Jadi di sini Kak Ninda punya contoh sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Jadi hadis tersebut adalah hadis tentang pentingnya sebuah kejujuran dan keadilan. Dari hadis ini dapat kita ketahui ada 3 unsur utama dalam hadis, yaitu ada sanad, ada matan, dan juga ada rawi. Jadi, dari hadis yang telah dibacakan Kak Ninda tadi, mari kita analisis sanadnya, matannya, dan juga rawinya. Jadi, yang telah kita ketahui dari penjelasan Kak Ninda tadi bahwa sanad itu adalah rentetan para perawi-perawi hadis. Dalam hadis ini, yang termasuk dalam sanad adalah hadasana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini adalah termasuk dalam sanad. Kemudian yaitu matan. Mari kita analisis dari hadis berikut. Setelah kita ketahui dari penjelasan Kak Ninda tadi, matan itu adalah redaksi dari hadis atau isi dari suatu hadis. Dalam hadis berikut, yang termasuk ke dalam matan hadis adalah inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ini termasuk ke dalam isi dari hadis. Yang selanjutnya yaitu rawi. Rawi ini adalah seseorang yang memberitakan suatu hadis. Dalam hadis berikut, itu yang termasuk ke dalam rawi adalah yang terakhir, yaitu rawahu Muslim. Atau dalam hadis lain seperti rawahu Bukhari dan lain sebagainya. Jadi, pasti adik-adik semua telah paham ya tentang apa yang dijelaskan Kak Ninda tadi. Selanjutnya, untuk menguji kepahaman kalian, Kak Ninda punya tugas. Tugasnya adalah ini. Ini bisa kalian kerjakan di rumah tentunya. Baik,
Untuk yang belum jelas, maka Kak Ninda akan jelasin tugasnya dulu ya. Jadi tugasnya itu kalian ditugaskan untuk mencari sebuah hadis, bisa tentang kejujuran, bisa tentang kedisiplinan, bisa tentang tanggung jawab, toleransi, atau yang lain sebagainya. Kemudian kalian analisis mana yang termasuk dengan sanad, mana yang matan, dan juga mana yang perawi. Itu kalian mencari 2 hadis ya. Itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, Kak Ninda minta maaf ya. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran minggu depan. Kak Ninda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.